Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak soleh-soleha? Ketemu lagi dengan Bu Ari, channel YouTube kelas 4 STIT Baitur Rahman. Anak-anak, kalian tahu gak? Kalian ini sudah di penghujung di kelas 4. Kita akan membahas buku tema terakhir di subtema terakhir, yaitu tema 9 subtema 3. Kayanya negeriku, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran, kalian bisa lihat. Yang pertama, Bu Ari akan membahas sumber daya alam sebagai energi alternatif. Berbagai sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, terdapat beberapa jenis sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam sehingga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam jumlahnya tidak terbatas atau memiliki jangkau waktu habis yang cukup lama. Sumber energi alternatif yang berasal dari alam antara lain ada tebu, sorghum, jagung, gandum, singkong, kentang, ubi, biji jarak, limbah sayuran, fosil, hingga kotoran hewan. Sumber daya alam sebagai energi alternatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan berbagai macam sumber energi. Salah satunya energi dari fosil sebagai bahan bakar gas. Energi fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Pemakaian secara terus-menerus dalam jumlah besar akan membuat cadangan energi dari fosil semakin berkurang dan habis. Penghematan sumber energi agar tidak cepat habis dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Yang kedua, lebih memilih berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian dalam jarak dekat. Yang ketiga, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti energi dari fosil. Energi alternatif digunakan untuk mengganti sumber energi yang akan habis. Energi alternatif yang digunakan juga harus ramah lingkungan. Contohnya, pemanfaatan sumber energi alternatif adalah pengolahan kotoran ternak sapi menjadi biogas. Biogas adalah pengganti LPG sebagai bahan bakar kompor. Pemanfaatan kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif. Kotoran sapi dapat diolah menjadi bahan bakar karena adanya gas metana. Gas metana ini merupakan sumber energi panas pada kompor. Gas metana dalam biogas tidak menyebabkan polusi udara karena gas metana dalam biogas dapat terbakar sempurna. Nah, di sini ada gambar pemanfaatan kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif. Penggunaan biogas lebih hemat dibandingkan dengan penggunaan LPG. Biogas juga menghasilkan api yang biru seperti gas LPG. Berkurangnya penggunaan gas LPG dapat menghemat bahan bakar fosil. Anak-anak masih ingat tentang bab wawancara? Bu Ari akan mengulang kembali menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Untuk melakukan wawancara, kamu perlu menentukan suatu topik. Setelah itu, pilihlah seorang narasumber yang sesuai topik wawancara, lalu
Susunlah pertanyaan dengan tepat. Ayo anak-anak, ingat kembali langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Di sini ada langkahnya. Yang pertama, sebelum wawancara, apa yang harus kita lakukan? Menentukan narasumber. Kita harus tahu siapa narasumber yang akan kita hubungi dan apa yang kita gali. Berikutnya, menentukan waktu dan tepat. Kita bikin janji dengan narasumber untuk kapan dapat melakukan wawancara. Waktunya jam berapa. Yang selanjutnya, membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Nah, kalian harus bikin daftar pertanyaan supaya tidak gugup atau grogi. Yang kedua, saat wawancara, kita menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Selanjutnya, mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang mau diajukan. Berikutnya, setelah kalian selesai melakukan wawancara, kalian wajib mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Setelah wawancara, kalian bisa merangkum semua jawaban dari narasumber. Lalu setelah merangkum, membuat kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Selanjutnya, membuat laporan hasil wawancara. Selanjutnya itu menerapkan langkah-langkah wawancara. Dalam sebuah wawancara, pewawancara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami oleh narasumber. Contoh pertanyaan wawancara. Berapa kali sungai ini dibersihkan oleh warga setempat secara bergotong royong dalam setahun? Berikutnya contoh yang kedua, apa manfaat yang dirasakan warga setelah sungai ini dibersihkan secara gotong royong? Sekian dan terima kasih penjelasan dari Bu Ari, tema 9 subtema 3. Selanjutnya yaitu mengerjakan latihan di buku paket 4I halaman 93 dan 94. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.